Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Akmal. Saya akan menjelaskan kaleidoskop minggu ini tentang berita-berita seminggu ke belakang. Yang pertama, ada berita non-energi. Berita non-energi ini saya fokuskan di industri perkembangnya dan kusut yang ada di masa pandemi ini. Nah, yang pertama yang berkembang itu ada industri video game nih yang lagi terbang tinggi. Industri video game ini meningkat dikarenakan banyak orang di rumah dan juga pelajar yang sudah mulai libur yang akhirnya meningkatnya lah kegiatan video game ini. Pendapatan perusahaan video game ini juga melonjak, seperti contohnya Activision Blizzard mengatakan Call of Duty penjualannya naik sebesar 21%. Electronic Arts bahkan pendapatan perusahaan tersebut naik 12%. Dan yang paling gila adalah Nintendo. Nintendo naik sebesar 41%. Industri telekomunikasi dan provider juga terbantu. Hal ini jelas karena dengan maraknya bermain game, maka provider-provider ini akan naik juga. Trafik internet naik sebesar 17,9% berdasarkan data dari Telkomsel, dan game online sebesar 61%. XL juga mengatakan trafik internet naik sebesar 15%. Akan tetapi, dari semua kenaikan video game ini dan industri telekomunikasi yang dipaksa bekerja lebih, ada yang harus disadari di negara ini bahwa infrastruktur teknologi itu belum siap untuk mentransfer data yang cukup besar. Oke, lanjut dari ekonomi di mall. Mall sudah buka di mall di Jakarta sudah buka semenjak 15 Juni 2020. Yang sangat tidak diduga-duga, mall yang beroperasi ini pas buka ternyata yang datang sedikit dan hanya 10-15% orang yang datang dari yang sedikit tadi untuk berbelanja. Hal ini sangat merugikan orang-orang yang punya toko tersebut. Yang awalnya mereka sudah dipaksa tutup selama 2-3 bulan, yang merugikan mereka sebanyak 90% atau 100% mungkin, yang akhirnya sekarang dipaksa lagi buka dengan biaya operasional yang besar, dikarenakan adanya protokol kesehatan dan kebutuhan lainnya, tetapi orang-orang yang belanja dikit. Ngaruh nggak ya sama positif corona? Positif corona semenjak mal dibuka ini memang lebih signifikan kenaikannya, akan tetapi belum ada kata-kata dari pemerintah mal yang mengakibatkan kenaikan positif corona ini. Seperti itu. Mari kita lanjut. Tarif transportasi diproyeksikan akan naik. Tarif transportasi diproyeksikan akan naik ini dan sudah dikaji loh sama pemerintah kenaikan tersebut. Bagaimana tarif-tarif tersebut akan tetap memenuhi kebutuhan dari para pengusaha yang ada di bidang transportasi, terutama BUMN transportasi. Pesawat sudah naik sebesar 50% dari harganya, begitu pula juga dengan bus, dan saat ini KAI sedang dikaji ulang oleh direkturnya. Tapi tetap akan diduga akan ada kenaikan di sana. Hal ini terjadi karena pemotongan 50% dari penumpangnya dan juga biaya operasional yang naik. Maka dari situ harus ada penyeimbang, yaitu tarif yang dinaikkan. Selanjutnya ada berita dari energi tentang proyek pipa PGN di Blok Rokan dan revisi APBN oleh Kementerian SDM. Proyek pipa PGN di Blok Rokan. Buat apa sih pipanya? Pipa PGN Blok Rokan ini awalnya adalah investasi dari PGN untuk menjamin kembalinya lifting di Blok Rokan. PGN membuat pipa sepanjang 367 km yang nantinya akan melewati 2 lapangan, Batam, Bangka, dan Dumai, lalu Minas, Duri, dan Kedumai. Intinya adalah transferring minyak dari Blok Rokan ke kilang yang Pertamina yang ada di Dumai. PGN di sini bekerja sama dengan anak perusahaan Pertagas dan juga bekerja sama dengan salah satu BUMN, yaitu Krakatau Steel, dalam material pipa tersebut. Investasi ini bernilai 30 sampai 300 sampai 450 juta US dollar yang nantinya akan difix kira-kira bisa dihemat lebih dari 30%. Proyeksinya juga, pipa ini akan bisa mengantarkan 250 ribu barel per day ke kilang tersebut. Mari kita lanjut ke revisi APBN Kementerian SDM. Kenapa ada revisi? Jadi direvisi, semua APBN saat ini sedang direvisi untuk dipangkas dan dialokasikan ke penanganan COVID-19 ini di bagian infrastruktur dan kebutuhan lainnya. Yang kena dari Kementerian SDM adalah infrastruktur migas, anggaran untuk infrastruktur EBT, badan geologi, dan hal-hal non-infrastruktur seperti meeting dan lain-lain.
Akhirnya terkena dampak banyak proyek-proyek yang akhirnya dipaksa untuk dibatalkan. Seperti salah satu contohnya adalah jaringan gas rumah yang ditiadakan, kegiatan rooftop perkantoran atau gedung sosial yang ditargetkan awalnya 800 unit pada tahun ini dipangkas tinggal menjadi 100 unit. Dan juga kegiatan infrastruktur revitalisasi PLT EBT dari 24 unit akhirnya dipangkas menjadi 7 unit dan banyak hal lainnya. Sekian dari penyampaian Kaleidoskop minggu ini. Saya Fauzan, terima kasih.